Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan sabda-Mu sebelum kami menjalani aktivitas. Tuhan berkati agar kiranya kami dibimbing, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menerangi jalan kami sehingga kami tidak sesat dalam pergumulan hidup. Kami tahu mana yang baik yang harus kami lakukan. Kami tahu kehendak Tuhan dan kami ikuti. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Filemon pasal 1 ayat 17 sampai dengan 20. Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 20 yang mengatakan, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk mengerti Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 20 yang kita baca tadi, kita harus membacanya dari ayat 8 sampai 16. Dalam ayat 8 sampai 16, Rasul Paulus di situ meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Onesimus adalah budak kepunyaan Filemon yang melarikan diri. Onesimus bukan hanya melarikan diri sehingga menyebabkan kerugian pada tuannya karena terbengkalainya sejumlah pekerjaan, tetapi sepertinya Onesimus juga telah mencuri uang Filemon, sehingga Onesimus juga merugikan Filemon secara materi. Dalam pelariannya sepertinya Onesimus menemui Rasul Paulus yang ketika itu berada di dalam penjara. Mungkin saja Onesimus yang bisa jadi sudah mengenal Paulus sebelumnya ingin menjadi pelayan Paulus. Dalam perjumpaan dengan Rasul Paulus, sepertinya terjadi percakapan pastoral antara Paulus dan Onesimus. Onesimus sepertinya menceritakan semua pergumulan hidupnya, termasuk dalam kaitan statusnya sebagai budak Filemon. Dan setelah mendengar semua pergumulannya, Paulus pada akhirnya mendorong Onesimus untuk kembali mengabdi kepada sang tuannya, yaitu Filemon. Namun harus dipahami Bapak Ibu Saudara bahwa pada masa itu, jika seorang budak sudah melarikan diri dari tuannya, maka ia tidak bisa begitu saja kembali kepada tuannya. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon. Ia meminta Filemon menerima kembali Onesimus
bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara kekasih dalam Kristus. Paulus bersedia menjadi penanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Onesimus di masa lalu. Bahkan Paulus bersedia membayar uang yang dicuri oleh Onesimus. Paulus ingin Filemon menerima kembali Onesimus, dan ia ingin Filemon menerima Onesimus bukan dengan paksa, tapi dengan penuh sukacita karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan kepada orang berdosa berdasarkan rahmat dan kasih setianya yang besar. Oleh karena itu, Filemon diharapkan membalas rahmat Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu dengan menerima dengan penuh sukacita, penuh kehangatan Onesimus yang sudah berbuat salah kepada dirinya. Saudara-saudara, apa yang hendak kita renungkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita sudah menerima kasih setia dan rahmat Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, Tuhan Allah mau menerima kita kembali yang berdosa. Kita yang sering memberontak, diterimanya kembali dengan penuh sukacita. Berdasarkan hal itu, mari kita juga belajar menerima orang lain yang mungkin membuat kita kesal, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Terimalah mereka dengan penuh kasih dan doakanlah mereka. Ketika mereka kembali kepada kita, ulurkan tangan, terima mereka. Jangan membuang muka atau mengusir atau bahkan membalas apa yang mereka sudah lakukan kepada kita. Terimalah orang lain yang mungkin sudah mengecewakan, membuat kita kesal, membuat kita marah. Terimalah mereka. Ingat bahwa Kristus juga menerima kita dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita, walaupun kita ini berdosa, walaupun kita sudah memberontak terhadapnya. Yang kedua, kita dipanggil untuk mewujud nyatakan damai sejahtera Kristus. Ketika kita tahu ada dua orang atau dua kelompok yang terlibat konflik, permusuhan, atau pertengkaran, mari kita mendamaikan mereka. Jangan malah kita memperkeruh konflik, perseteruan atau pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Kita harus menjadi duta Kristus untuk mengiklankan cinta kasih dan damai sejahtera Kristus. Sehingga dengan demikian tanda-tanda kerajaan Allah terwujud di tengah dunia. Mari terus ceritakan perdamaian, bawa sukacita. Hiduplah dalam damai seorang terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman. Kami belajar untuk menerima orang-orang yang mungkin sudah membuat kami kesal, membuat kami kecewa, membuat kami marah. Kami ingat bahwa Tuhan juga mau menerima kami, walaupun kami sudah memberontak dan berdosa kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia rahmat-Mu yang begitu besar, yang telah menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan biarlah kami juga boleh diutus untuk menjadi duta perdamaian di tengah dunia. Kami boleh mendamaikan konflik, permusuhan, dan perseteruan
Bukan kami hadir menebarkan konflik dan memperkeruh terjadinya konflik atau permusuhan atau perseteruan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Berkati para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan juga berkati mereka yang memasuki masa usia lanjut dan masa pensiun. Berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan membuat segala apa yang kami kerjakan dan lakukan boleh berhasil. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.